Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Firman Sarusri dari PJKR 7E angkatan 2017. NPM saya 17106310797. Di sini saya akan menerangkan tentang event organizer untuk dosen Pak Rizky Amiruddin. Pertama yang saya akan jelaskan itu ada penyelenggara acara. Penyelenggara acara adalah istilah untuk penyedia jasa profesional penyelenggara acara. Meski bisa dialihbahasakan, namun umumnya istilah aslinya tetap dipergunakan. Istilah event organizer atau IO digunakan pada dasar hanya supaya memudahkan cara pengucapannya. Event organizer atau IO merupakan suatu jenis usaha jasa yang banyak diminati oleh berbagai kalangan, karena kemudian dalam memulai usaha ini dan juga bisa dilakukan untuk memenuhi beragam kebutuhan dari berbagai industri. Tugas dari IO yaitu membantu kliennya atau untuk dapat menyelenggarakan acara yang diinginkan. Bisa jadi hal ini karena keterbatasan sumber daya atau waktu yang dimiliki klien. Namun penggunaan jasa IO juga dimungkinkan dengan alasan agar penyelenggaranya profesional sehingga hasilnya lebih bagus daripada bila dikerjakan sendiri. Jadi mempunyai pengalaman yang tersendiri kalau memakai IO. Terus ada cakupan pekerjaan dari event organisasi yang sangat luas, dan jenis acara atau event yang bisa diselenggarakan pun sangatlah beragam, sehingga terkandung sulit untuk membuat suatu panduan yang dapat mencakup keseluruhan jenis event umum untuk bisa mengambil beberapa hal yang biasa dilakukan oleh para event organizer atau IO, apapun jenis event atau kegiatannya, sehingga akan mudah diikuti oleh mereka yang baru akan menjalani usaha IO. Dalam buku IO ada 7 langkah. Yang pertama itu usaha dalam bidang jasa yang secara sah ditunjuk oleh kliennya guna mengorganisasikan seluruh rangkaian acara mulai dari perencanaan, persiapan, eksekusi hingga evaluasi. Terus ada jenis-jenis event organizer. Berdasarkan jenis acara yang diadakan, IO dapat dikategorikan menjadi satu one stop service agency, yaitu IO besar yang mampu menyelenggarakan berbagai jenis acara hingga skala internasional sekalipun. Terus yang kedua ada MACE atau kependekan dari Meeting, Incentive, Conventions, Exhibition atau IO yang khusus bergerak di bidang penyelenggaraan acara berbentuk pertemuan. Yang ketiga ada Brand Activation, adalah IO yang secara spesifik membantu kliennya untuk mempromosikan dalam rangka peningkatan penjualan, peningkatan pengenalan merek di kalangan konsumen dengan berinteraksi langsung ke target marketingnya. Terus yang keempat ada musik dan hiburan, IO yang memiliki spesialisasi di bidang hiburan terutama musik. Terus yang kelima ada penyelenggaraan pernikahan, IO, atau bisa kita sebut itu ada wedding organizer yang memiliki menghususkan diri membantu klien mengadakan pesta pernikahan. Terus yang keenam ada penyelenggaraan ulang tahun atau IO yang ahli membuat pesta ulang tahun termasuk untuk anak-anak. Terus yang ketujuh ada penyelenggaraan pribadi atau IO khusus yang bergerak untuk penyelenggaraan pesta pribadi terutama bagi orang kaya. Biasanya itu apalagi di timur, di barat. Di barat itu sering diadakan pesta seperti Halloween, terus ada lagi pesta summer. Nah, itu sangat berguna untuk penyelenggaraan pribadi atau IO pribadi. Terus cara kerja event organizer, yang pertama ada perumusan konsep. Pertama-tama tentunya tim inti dari satu event organizer akan berbentuk dan mengadakan brainstorming guna menyusun konsep dari acara yang akan dilakukan, mulai dari penamaan, tema acara, lokasi dan lain sebagainya.
Tahapan ini adalah yang paling krusial karena nantinya akan berpengaruh terhadap besarnya anggaran yang diperlakukan. Teknis pelaksanaan acara menentukan sumber pendanaan, pemantauan lokasi, berapa banyak SDM yang diperlukan, hingga kepada berapa besarnya keuntungan yang dihasilkan. Terus yang kedua ada teknis acara. Teknis acara itu tahap-tahapan kedua dalam cara kerja event organizer adalah perumusan teknis acara dari konsep yang sudah dibuat yang akan memastikan segala kebutuhan yang diperlukan dari konsep tersebut sudah terpenuhi. Terus bagian yang satu ini sangat erat kaitannya dengan pengalaman yang Anda miliki dan tentunya sangat krusial. Karena apabila ada satu hal yang terlewat di bagian ini, maka akan dapat berdampak buruk pada saat pelaksanaan acara. Misalnya Anda memiliki konsep membuat konser musik di tengah danau. Berarti Anda harus memikirkan bagaimana membangun panggungnya, transportasi kru dan pengisi acara ke panggung tersebut. Bagaimana kelistrikannya, pencahayaannya, jam berapa dan di mana acara akan dilaksanakan, dan juga bagaimana memastikan suara yang dihasilkan tetap berkualitas baik. Terus yang ketiga ada menyusun anggaran. Setelah konsep dan teknis pelaksanaan acara sudah disusun dengan matang, tahapan selanjutnya adalah menyusun anggaran dari event yang akan diselenggarakan tersebut, sehingga akan dapat terlibat berapa besaran biaya yang diperlukan. Anggaran ini nantinya akan dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok anggaran dan pengeluaran yang umumnya adalah sebagai: pertama ada administrasi dan surat menyurat, yang kedua ada perlengkapan dan dekorasi, yang ketiga ada panggung dan pencahayaan dan sound system, selanjutnya ada pengisi acara, SDM tambahan, konsumsi, akomodasi dan transportasi, publikasi dan promosi, sewa lokasi dan kebutuhan acara. Hal itu bertujuan untuk mempermudah Anda dalam memfokuskan apa saja yang diperlukan dalam acara tersebut. Terus yang keempat ada pembagian tugas. Tahapan yang satu ini tidak umum ditentukan pada event organizer besar yang sudah memiliki divisi masing-masing. Tetapi akan sangat sering terjadi pada Anda yang baru memulai atau Anda yang membentuk tim kepanitiaan. Umumnya pada event organizer yang baru memulai, tim ini hanya terdiri dari beberapa orang saja, dan pada tahap ini Anda dan rekan harus menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk kebutuhan yang mana. Terus yang kelima ada penadaan. Setelah anggaran disusun dan pembagian tugas telah dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah cara event organizer adalah menentukan sumber pendanaan untuk acara tersebut. Pendanaan ini bisa dilakukan dengan cara mengeluarkan dana pribadi Anda dan rekan-rekan Anda, atau bisa disebut patungan. Terus mencari dana dari para calon donatur yang diperkirakan tertarik untuk mendanai dan menjalani kerjasama yang sponsorship dengan perusahaan atau organizer yang sekiranya akan tertarik pada event tersebut. Terus yang keenam ada persiapan. Tahap selanjutnya adalah yang juga tidak kalah krusial dibandingkan tahap lainnya, yaitu persiapan menjelang acara, yang umumnya sudah mulai dilakukan dari 1 hingga 3 bulan sebelum event dilakukan. Terus pada timeline tersebut umumnya para event organizer akan merincikan setiap pekerjaan yang harus mereka lakukan sebelum berjalan acara tersebut, dan umumnya akan ada banyak hal yang perlu dibuat di sini. Terus yang ketujuh ada pelaksanaan. Tahap terakhir dari kerja IO atau event organizer adalah pada pelaksanaan acara itu sendiri alias di hari H, yang bukan berarti pekerjaan dari IO telah selesai, karena justru di tahap inilah tim mereka harus mampu menangani situasi yang terjadi di lapangan. Banyak sekali hal yang bisa meleset apabila IO tidak siap dan teliti, seperti waktu pengadaan acara yang mundur, pengisi acara terlambat hadir, konsumsi untuk panitia dan pengunjung atau peserta tidak terpenuhi, ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan, lokasi tidak memadai, dan lain sebagainya. Dan paling sering terjadi itu adalah waktu yang mundur, tidak sesuai dengan rundown. Terus kesimpulan, jadi menjadi usaha event organizer atau IO itu memang menyenangkan,
namun memerlukan banyak keterampilan terutama dalam merancang, mengarahkan, mengelola, dan mengeksekusi rencana konsep yang telah dibuat. Semakin tinggi jam terbang, maka pengalaman event organizer maka akan semakin mudah dalam menghadapi hal-hal yang tidak terduga yang mungkin terjadi pada saat mempersiapkan acara ataupun pada saat pelaksanaannya. Untuk Anda yang tertarik untuk event organisasi ini, kami sarankan untuk mulai untuk mulai mengasah ilmu bisnis, manajemen, dan juga menambah pengalaman terlebih dahulu dengan mencoba bergabung dengan IO yang sudah ada atau bergabung dengan tim kepanitiaan suatu acara tersebut berpengaruh akan semakin bertambah. Jadi kita harus dari awal memulai event organisasi itu kita harus mengikuti atau berjalan dengan orang lain agar kita tahu ilmu-ilmu event organisasi kayak gimana, dan baru kita bisa mengusahakan itu sendiri agar bisa lebih teliti dan bisa lebih dari berpengalaman. Terus tugas-tugas event organizer atau IO, yang pertama ada riset. Riset adalah hal yang pertama kamu setelah dipercaya menjadi seorang IO adalah melakukan riset. Riset merupakan hal penting yang perlu kita lakukan. Terlepas apakah kamu sudah berpengalaman atau sama sekali belum berpengalaman menangani jenis acara yang telah dipercayakan klien kamu. Dengan melakukan riset, kamu akan mengetahui kebutuhan yang kamu perlukan dan prioritas yang kamu lakukan terlebih dahulu. Ditambah dengan kamu melakukan riset sebelumnya risiko-risiko yang mungkin timbul dan dapat menghambat kelancaran acara kamu dan dapat diantisipasi. Terus yang kedua ada desain. Nah, desain ini sangat penting, teman-teman. Desain itu semakin menarik desainnya, kita akan semakin dipakai oleh orang lain. Ini itu kreativitas kita diuji. Di desain ini kreativitas kita itu diuji. Terus hanya berupa desain ini dilakukan tidak hanya berupa dekorasi, tetapi bagaimana konsep acara, susunan, serta transisi kegiatan terhadap susunan acara yang telah dibuat atau rundown. Pada fase ini kamu harus brainstorming dan berkonsultasi dengan klienmu dengan menyampaikan ide yang kamu punya dan mendengarkan masukan serta keinginan klien terhadap acara yang akan dibuat. Terus yang ketiga ada proposal. Setelah melakukan cukup riset tentang acara yang kamu buat, brainstorming dan konsultasi bisa kamu lakukan dengan melakukan interview klien lalu membuat proposal. Di fase ini kamu seharusnya sudah mendapatkan kerangka bagaimana acara akan berjalan, suasananya, hal teknisinya, tema, dan susunan acara. Yang membuat proposal biasanya cukup memakan waktu dan biaya, apalagi jika proposal yang kamu buat membutuhkan gambar atau foto dokumentasi. Terus yang keempat ada mengorganisasi. Setelah proposal kamu diterima oleh klienmu, langkah yang harus kamu lakukan adalah mewujudkan ide dan hal-hal yang telah tertuang dan proposal pembuatan acara milikmu. Di sini kamu harus mencari tempat yang sesuai dan segala hal penting lainnya secara mendetail. Terus tips yang dapat kamu praktikkan adalah memiliki kontak orang yang dapat dihubungi jika ada keputusan besar yang harus diambil jika munculnya kendala, baik itu kontak klien ataupun kontak penyedia kebutuhan acara. Kamu harus hanya memiliki satu kontak klien atau kontak penyedia kebutuhan acara. Kamu harus memiliki satu kontak untuk setiap kepentingan yang kamu butuhkan. Terus selanjutnya ada koordinasi. Nah, di fase ini acara akan segera dimulai. Komunikasi yang baik antara tim kamu bahkan sebelum acara dimulai akan menentukan lancar atau tidaknya acara yang akan kamu buat. Koordinasi yang baik dapat mengatasi masalah yang umumnya akan timbul dan terjadi saat acara berlangsung. Terus yang terakhir itu kita harus berevaluasi. Evaluasi adalah hal terakhir yang perlu kamu lakukan dalam melakukan suatu berjalannya event organisasi. Mengidentifikasikan masalah di luar perkiraan, kelancaran dan kesuksesan acara secara keseluruhan bersama tim kamu. Seorang event organisasi akan memproseskan kepuasan klien sehingga prioritas utamanya
Jika klien kamu puas, besar kemungkinan klien kamu akan mengakomodasikan jasa kamu ke orang lain. Word of the mouth advertising is always a good thing. Terlebih industri ini bergerak di bidang jasa, di mana kepuasan klien adalah hal utama yang penting untuk diperhatikan. Terima kasih. Saya Heri Firmansyah Rusri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.